dance through the highways, and on we'll go. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arianti, NIT 20.13.13.062. Saya salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku, program studi Teknik Budidaya Perikanan. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait dengan daya dukung perairan tawar untuk budidaya ikan air payau ataupun laut pada daya dukung perairan budidaya ikan kue atau bubara. Daya dukung merupakan suatu konsep dalam mengekspresikan pembatasan dalam pemanfaatan dan pengendalian untuk menjaga kelestarian sumber daya sehingga sumber daya yang kita kelola itu secara berkelanjutan. Menurut Khanas 1999 mengungkapkan bahwa daya dukung merupakan basis dalam pembangunan yang seharusnya berkelanjutan. Oke, next, what is ikan kue? Ikan kue Crans sp merupakan salah satu jenis ikan yang terdapat di perairan laut Indonesia. Ikan ini biasanya hidup di perairan laut dangkal dan lingkungan terumbu karang. Juvenil ikan kue kadang-kadang bisa ditemukan di muara sungai. Kebanyakan spesies aktif di malam hari. Setiat Harma dan Siti 2011, Alit 2013, Abdus Samad et al. 2008 mengatakan bahwa juvenil ikan kue berada pada perairan pantai dangkal dan muara. Ikan kue dewasa sering juga berada di perairan yang lebih dalam. Ikan ini sering tertangkap di lingkungan terumbu karang dan sekitarnya. Ikan kue memiliki bentuk tubuh oval dan pipih yang memiliki warna yang bervariasi, yaitu biru pada bagian atas tubuhnya, sedangkan di bagian bawah berwarna perak hingga keputih-putihan. Ikan kue memiliki sisik yang kecil dengan gurat sisi yang bercabang. Ikan ini aktif mencari makan di malam hari, dan pakan utamanya adalah ikan kecil dan krustasea. Ikan kue bisa memiliki ukuran tubuh antara 40 sampai dengan 75 cm. Oke, next, selanjutnya daya dukung ikan bubara untuk memijah. Ikan kue hidup di daerah pesisir dan samudra di sekitar karang dengan kedalaman hingga 146 meter. Ikan kue dewasa banyak ditemukan di terumbu karang dan aktif di malam hari, sementara juvenil ikan muda banyak terdapat di muara sungai. Di alam liar, ikan kue memangsa makanan yang beraneka ragam, mulai dari jenis udang-udangan, ikan karang lain, atau cumi-cumian. Ia mencari makan di sepanjang karang dan ceruk batu-batuan di dasar dan di tengah perairan. Kebiasaan makan ikan kue yaitu di saat senja serta di saat matahari mulai terbit karena suhu yang tidak terlalu panas. Ikan kue memijah di perairan yang memiliki salinitas rendah. Ikan kue memijah sepanjang tahun dan biasanya dia mengikuti fase bulan. Pemijahan berlangsung pada malam hari bersamaan dengan air pasang. Telur yang dihasilkan berkisar 3.000 butir sekali memijah. Telurnya bersifat planktonis dan dapat terbawa arus. Telur-telur ikan kue melekat di akar-akar bakau atau di padang lamun. Telur yang sudah dibuahi di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia yang bersuhu antara 25-30 derajat Celcius akan menetas dalam waktu 4-48 jam. Lalu, larva yang sudah menetas dari telur menyerap kuning telur sampai habis. Bentuk dan organ tubuh larva masih belum sempurna. Masa larva berlangsung selama 24-40 jam setelah menetas. Setelah itu menjadi juvenil yang telah memiliki organ tubuh yang sempurna. Pada tahap ini, juvenil sudah dapat makan dan berenang dengan baik. Makanannya adalah binatang protozoa dan rotifer, yaitu zooplankton. Tahap selanjutnya adalah ikan muda yang bertumbuhnya sangat cepat. Sebelum menjadi ikan dewasa, ikan muda berenang ke arah perairan bersalinitas yang sangat tinggi. Balai Budidaya Laut Ambon 2010, pemilihan lokasi yang memenuhi persyaratan secara teknis sangat penting karena dapat mendukung usaha dan target produksi yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasinya yang tepat yaitu memiliki faktor pertimbangan umum dan persyaratan kualitas air. Faktor pertimbangan umum yang mendukung dalam suatu pemilihan lokasi budidaya di keramba jaring apung meliputi 1. Keterlindungan terhadap perairan, 2. Kedalaman perairan, 3. Dasar perairan, 4. Jauh dari limbah pencemaran, 5. Tidak mengganggu alur pelayaran, 6. Dekat dengan sumber pakan, dan 7. Terjaga keamanannya. Next, selanjutnya persyaratan kualitas air. Selain faktor pertimbangan umum yang perlu diperhatikan, faktor teknis dalam hal ini kualitas air budidaya meliputi kualitas secara fisik dan kimia air. 1. Kualitas fisik air. Pada kecepatan arus,
ideal dalam usaha budidaya ikan bubara keramba jari apung ini, dia berkisar antara 15 sampai 30 cm per detik. Kecepatan arus yang lebih besar dari 30 cm per detik ini dapat mempengaruhi posisi letak jari dan sistem penjangkarannya. Kedua, kecerahan perairan yang tingkat kecerahannya tinggi sampai tembus dasar perairan, yang merupakan indikator perairan yang cukup jernih. Oke, next, selanjutnya itu kualitas kimia air. Pemilihan lokasi budidaya perlu kita perhatikan kualitas kimia airnya, di mana hubungan erat dengan organisme yang akan kita pelihara. 1. Salinitas. Salinitas yang ideal untuk ikan bubara yaitu 30-30 ppt. Kedua, suhu. Suhu air laut biasanya cenderung konstan. Perubahan suhu yang tinggi dapat mempengaruhi proses metabolisme atau nafsu makan ikan. Aktivitas tubuh dan syarafnya. Suhu optimum untuk pertumbuhan ikan bubara ini adalah 27 sampai 29 derajat Celcius. Ketiga, konsentrasi ion hidrogen atau pH. Nilai pH dapat menentukan kondisi perairan budidaya asam atau basah. Ikan bubara ini diketahui pertumbuhannya sangat baik pada pH normal air laut yaitu 8,0 sampai dengan 8,2. Ikan bubara yang dibudidayakan di keramba jaring apung membutuhkan konsentrasi oksigen terlarut lebih dari 5 ppm. Sekian penjelasan singkat mengenai daya dukung perairan tawar untuk budidaya ikan air payau maupun laut untuk budidaya ikan kue atau bubara. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada pengucapan kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.